Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku ngaseng. Apa kabar tak neloa barang sehat-sehat jaki si pamanakang. Syukurki alhamdulillah rikarengallahu ta'ala sabak neloa masing nasari injiki kesehatan. Siagang kesempatan asibuntulu ilalang papila jarang bahasa daerah Mangkasar. Anak-anakku semua yang selalu ibu guru banggakan, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran bahasa daerah Makassar dan materi kita hari ini adalah apinana atau menyimak. Nah, hari ini anak-anakku semua kita akan menyimak dongeng atau rupama yang berjudul Pasalakna Nania Tahu Tangan Rea Juku Balana, atau asal mula seseorang yang tidak makan ikan belanak. Nah, baiklah anak-anakku semua, sebelum kita lanjutkan materi kita, anak-anakku perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anakku dapat menjelaskan perbedaan tema dan amanat. Yang kedua, anak-anakku dapat menentukan tema dan amanat cerita yang didongengkan. Yang ketiga, anak-anakku dapat menceritakan kembali isi cerita dengan baik. Dan yang keempat, anak-anakku dapat menuliskan satu contoh dongeng dalam bahasa Makassar. Nah, baiklah anak-anakku semua, mari sama-sama kita lihat di halaman 19. Memahami tema dan amanat dalam dongeng. Tema adalah ide pokok yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya. Tema dapat ditentukan melalui rangkaian cerita. Ada cerita yang bertema kasih sayang, keagamaan, kemanusiaan, kesombongan, dan lain-lain. Jadi tema adalah ide pokok yang terkandung dalam suatu cerita. Biasanya ide pokok juga terdapat di setiap paragraf. Sedangkan amanat adalah pesan yang disampaikan penulis melalui karyanya. Amanat ada yang disampaikan secara tertulis dan ada pula yang tersirat. Jadi amanat adalah pesan yang terdapat dalam satu dongeng. Nah, baiklah anak-anakku semua, mari sama-sama kita baca contoh dongeng yang ada di halaman 19 yang berjudul Pasalakna Nania Tahu Tangan Rea Juku Balana. Artinya, asal mula seseorang yang tidak makan ikan belanak. Riolo bedeng niat tahu tuju si sari batang. Anjo tahu tujua mange angaji risek rea pak rasangang. Ammotere kibede ngaji batumi bosi sarroa salleang lompoi jekneka mannanjo nakamamo napasaji masing kalenna aklange katena balla na pak bangi. Dahulu kala ada 7 bersaudara. Mereka bertuju pergi mengaji di sebuah perkampungan. Ketika pulang mengaji, datanglah hujan deras sehingga menyebabkan banjir atau air sungai meluap. Meskipun demikian, mereka tetap memaksakan diri untuk berenang karena tidak ada tempat untuk menginap. Anne sari batanna annanga salamaki batu antak leang binanga. Mingka anne ibungko tani cini kami ri sari batanna. Keenam saudaranya selamat menyeberang sungai. Tetapi si bungsu tidak terlihat lagi oleh saudaranya. Allah Allah lomi lampa ni boya bakkena na tani buntulangi. Narapi ki 7 allo 7 bangi ni tumamateam miri bija pamanakanna. Jadi berhari-hari
Mereka semua pergi mencari mayatnya, tetapi tidak ditemukan. Mendekati hari ke-7, 7 hari 7 malam, ditaksiahkanlah oleh keluarganya. Na ia ganna mo 40 bangi ni pangajiang, ia reka ni tumateang, ti ring nya mami amumba, anjo tau ni tumateanga. Tak bangka ase mami tawa si batu balakna, angkana angapa nak gilin ni amumba ibungko. Ketika genap 40 hari, ditaksiahkan oleh keluarganya, tiba-tiba muncul orang yang ditaksiahkan. Semua keluarganya terkejut dan berkata, mengapa tiba-tiba muncul si bungsu? Lek baki anjo amempo baji-baji mi ibungko, nampan na carita angkana, riwat tungku lam masa, ti ring nya mamo juku antulunga, salleang rampea ri leang batua. Anjo ilalang rileanga, tena mak akule nikanre. Landri pangamaseana Allahu Ta'ala, salea ni mamo juku batu mange rinake allo karaeng. Ia minjo juku ka tuli kukanre allona, na kukule inja talasa. Ammo terek mae riballa. Anjo juku ka nikana juku balana. Landri kamana mi anjo, naku papasammo riana cucungku. Angkana tea laloko anganrei juku balana. Punna nuka dokangi puru-puruangko. Nasaba ia mi anjo juku ka antulunga riwatungku ilalang rileanga. Setelah itu, si bungsu duduk dengan baik dan bercerita. Ketika saya tenggelam, tiba-tiba datang seekor ikan yang menolong saya. Dan membawa saya ke gua batu. Di dalam gua tidak ada yang bisa dimakan. Dengan izin Allah, tidak lama setelah itu muncullah ikan yang datang ke arah saya siang malam. Ikan inilah yang setiap hari saya makan sehingga saya bisa bertahan hidup dan kembali ke rumah. Ikan ini dinamakan ikan belanak. Karena itu saya berpesan kepada anak cucu saya, janganlah memakan ikan belanak. Jika kalian memakan ikan belanak, maka kalian akan bisul-bisul. Sebab ikan inilah yang menolong saya ketika saya berada di dalam gua. Ia minjo pas salakna na puru-puruang anjo turunanna punna anganrei juku balana. Nasaba lek bakmi natunrai nakanre boekna. Itulah sebabnya keturunannya akan bisul-bisul jika memakan ikan belanak. Sebab buyutnya sudah dimakan sumpah. Jari punna lek baki ni tulung ki urangi laloi pak mai baji na tawa. Teaki erok na taba paruntuk kana
Rappo gangga nibala saparia. Jadi, jika kita sudah dibantu oleh orang lain, ingatlah kebaikan orang yang sudah menolong kita. Jangan sampai kita terkena pepatah yang mengatakan gula merah dibalas dengan paria. Nah, anak-anakku semua, kita sudah membaca dan menyimak dongeng yang berjudul Asal Mula Seseorang yang Tidak Memakan Ikan Balanak Beserta Keturunannya. Yang mana hal ini disebabkan karena mengingat jasa baik atau budi baik yang diberikan oleh ikan belanak kepada si bungsu, sehingga si bungsu bersumpah bahwa seluruh keturunannya tidak akan memakan ikan belanak, dan jika ada yang melanggar maka akan menderita penyakit bisul-bisul. Nah, hal ini disebabkan karena rasa terima kasih si bungsu terhadap kebaikan atau pertolongan yang diberikan oleh ikan belanak ketika si bungsu berada di dalam gua. Nah, anak-anakku semua, ikan belanak ini mirip ikan bandeng, tetapi bentuk tubuhnya agak ramping dan lebih panjang, dan kebanyakan juga hidup di laut. Nah, anak-anakku semua, jika kita sudah dibantu oleh orang lain atau dibantu oleh seseorang, ingatlah dan berusahalah untuk membalas kebaikan orang tersebut, agar kita tidak dianggap orang yang tidak tahu membalas budi. Nah, anak-anakku semua, di halaman 21, anak-anakku bisa melihat contoh kosakata atau kata-kata sulit yang terdapat dalam dongeng. Tahu 7 si sari batang artinya orang 7 bersaudara. Juku balana ikan belanak. Serea Pak Rasangang kampung lain. Bosi sarro hujan deras. Lompoi je neka banjir atau sungai meluap. Ni tumateang ditakziahkan. Amumba muncul. 7 allo 7 hari. 7 bangi 7 malam. Ini pengajian dibacakan Al-Quran. Riwat tunggu lam masa ketika saya tenggelam. Tiring naniak mamo tiba-tiba ada. Ku papasangi saya berpesan. Ri anak cucungku pada anak cucu saya. Tea ko angan rei, janganlah kamu memakan. Atundra bersumpah. Apuru-puru bisul-bisul. Boekna buyutnya. Bija pamanakang keluarga atau familinya. Rappo gangga gula merah. Nibala saparia dibalas paria. Bakke mayat atau jenazah. Nah, anak-anakku semua, di halaman 22 ada latihan atau papaka biasa. Sekarang kita sudah masuk di papaka biasa 6. Nomor se're pakasingaraki pasisalanna tema na amanat. Jelaskan apa perbedaan tema dan amanat. Nomor 2, apa temana siagang amanatna. Anjo cerita bakani rupa mangki. Apa tema dan amanat dari cerita yang sudah didongengkan tadi. Ukiriki panggapannu situr bonena caritaya. Tulislah pendapatmu sesuai dengan isi cerita. Nomor 1 dan nomor 2 anak-anakku jawab dalam bahasa Indonesia saja.
Nah, baiklah anak-anakku semua, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan tetap semangat. Ayo patuhi protokol kesehatan, kita cegah penyebaran virus corona dengan cara pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Baiklah anak-anakku semua, sampai bertemu materi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.